Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen rantai pasok serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 2313051 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Manajemen Rantai Pasok Digital di Masa Kenormalan Baru. Materi ini sangat menarik karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan mengelola rantai pasoknya. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat transformasi digital di berbagai sektor industri. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen rantai pasok digital, hubungan antar materi, serta penerapannya melalui studi kasus perusahaan kopi kenangan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya transformasi digital dalam dunia bisnis. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Slide kedua, tujuan presentasi. Pada slide ini terdapat tujuan dari presentasi yang akan saya sampaikan. Tujuan pertama adalah memahami konsep dasar manajemen rantai pasok digital atau digital supply chain. Tujuan kedua yaitu menjelaskan bagaimana hubungan antar logistik, rantai pasok, rantai nilai, dan teknologi digital sehingga menjadi suatu sistem yang saling terintegrasi. Selanjutnya, saya juga akan membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas rantai pasok perusahaan. Terakhir, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai kopi kenangan sebagai contoh perusahaan yang berhasil menerapkan konsep digital supply chain. Dengan memahami seluruh materi tersebut, kita diharapkan dapat mengetahui bagaimana teknologi membantu perusahaan
meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Pada slide 3 ada gambaran umum. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita perlu memahami hubungan antara logistik, rantai pasok, dan rantai nilai. Logistik merupakan aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut pada waktu, tempat, dan jumlah yang tepat. Setelah itu terdapat rantai pasok atau supply chain, yaitu keseluruhan proses mulai dari pemasok bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk diterima oleh pelanggan. Kemudian terdapat rantai nilai atau value chain. Rantai nilai tidak hanya melihat bagaimana produk dipindahkan, tetapi juga bagaimana setiap proses mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan maupun perusahaan. Oleh karena itu, ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam penerapan sistem manajemen rantai pasok digital. Setelah memahami konsep dasarnya, sekarang kita akan melihat bagaimana perubahan perilaku pelanggan mendorong transformasi digital. Pada slide keempat, kita akan memasuki materi pertama, yaitu kebangkitan pelanggan digital. Saat ini kita hidup pada era digital. Perkembangan internet, smartphone, dan aplikasi telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk ketika berbelanja. Pelanggan sekarang menginginkan proses yang lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis, dan dapat dilakukan kapan saja melalui aplikasi digital. Mereka juga mengharapkan informasi yang transparan, seperti status pesanan, estimasi pengiriman, hingga metode pembayaran yang aman. Perubahan perilaku pelanggan tersebut menyebabkan perusahaan harus beradaptasi. Jika perusahaan masih menggunakan sistem konvensional yang lambat, maka perubahan akan sulit bersaing dengan kompetitor yang telah menerapkan teknologi digital. Oleh karena itu, perusahaan mulai melakukan transformasi digital dalam seluruh proses bisnisnya agar mampu memenuhi harapan pelanggan modern. Di slide kelima, setelah mengetahui perubahan perilaku pelanggan, sekarang kita masuk pada konsep supply chain 4.0 atau inovasi rantai pasok modern. Pada slide ini dapat kita lihat beberapa teknologi yang menjadi dasar dari transformasi digital. Yang pertama adalah big data, yaitu kumpulan data dalam jumlah besar yang digunakan untuk
membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih akurat. Yang kedua adalah Internet of Things atau LOT. Teknologi ini memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui internet sehingga perusahaan dapat memantau kondisi barang secara real time. Selanjutnya terdapat cloud computing yang berfungsi sebagai media penyimpanan data sehingga informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian terdapat cyber physical system, yaitu integrasi antar sistem digital dengan proses fisik sehingga proses produksi maupun distribusi dapat dilakukan secara otomatis. Seluruh teknologi tersebut saling bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan adanya teknologi ini, perusahaan mampu mengurangi biaya operasional, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Inilah yang menjadi dasar berkembangnya konsep digital supply chain yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Pada materi berikutnya, setelah memahami teknologi mendukung supply chain 4.0, sekarang kita masuk pada konsep digital supply chain atau DSC. Menurut Buyukozkan dan Gosser tahun 2018, digital supply chain merupakan suatu proses rantai pasok yang cerdas, berorientasi pada penciptaan nilai, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan menghasilkan nilai bisnis baru. Yang perlu dipahami adalah bahwa digital supply chain bukan berarti seluruh produk harus berbentuk digital. Sebagai contoh, kopi kenangan tetapi menjual produk fisik berupa minuman kopi. Namun, proses pemesanan, pembayaran, pengelolaan stok, hingga distribusi didukung oleh teknologi digital. Dengan demikian, yang berubah bukan produknya, melainkan cara perusahaan mengelola seluruh proses rantai pasok. Melalui pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, Internet of Things, artificial intelligence, maupun big data, perusahaan dapat memperoleh informasi secara real time sehingga keputusan bisnis dapat dilakukan lebih cepat dan lebih tepat. Selain meningkatkan efisiensi operasional, penerapan digital supply chain juga membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, mengurangi biaya operasional, serta mempercepat proses distribusi produk. Oleh karena itu, digital supply chain menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era digital saat ini. Sekarang kita masuk ke materi keempat, kerangka rantai pasok digital atau digital supply chain framework. Selanjutnya,
kita membahas mengenai kerangka digital supply chain. Pada konsep ini, seluruh proses bisnis perusahaan saling terhubung secara digital. Proses tersebut dimulai dari pemasok atau supplier yang menyediakan bahan baku. Selanjutnya, bahan baku diproses pada bagian produksi hingga menjadi produk jadi. Produk kemudian disimpan di gudang menggunakan sistem inventory digital yang mampu memantau jumlah stok secara otomatis. Setelah itu, produk didistribusikan kepada pelanggan melalui jaringan logistik yang telah terintegrasi. Semua informasi mulai dari jumlah stok, lokasi barang, status pengiriman, hingga permintaan pelanggan dapat dipantau secara real time melalui sistem digital. Dengan adanya integrasi tersebut, perusahaan dapat mengurangi keterlambatan pengiriman, menghindari kelebihan maupun kekurangan stok, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Inilah yang membedakan rantai pasok digital dengan rantai pasok konvensional. Pada slide ke-8 kita akan masuk ke integritas materi. Pada slide ini saya akan menjelaskan hubungan antar materi yang telah dibahas. Materi pertama menjelaskan bahwa pelanggan saat ini telah berubah menjadi pelanggan digital yang menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses melalui aplikasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan harus melakukan inovasi melalui konsep supply chain 4.0 dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital seperti big data, Internet of Things, cloud computing, serta cyber physical system. Hasil dari inovasi tersebut adalah terbentuknya digital supply chain, yaitu sistem rantai pasok yang seluruh prosesnya telah terintegrasi secara digital, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pengelolaan persediaan, hingga distribusi kepada pelanggan. Ketika seluruh proses tersebut telah terhubung, perusahaan dapat bekerja lebih efisien, mengambil keputusan lebih cepat, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh materi yang telah kita bahas sebenarnya saling berhubungan dan membentuk satu alur yang utuh. Perubahan pelanggan mendorong inovasi teknologi. Inovasi teknologi menghasilkan digital supply chain, dan digital supply chain pada akhirnya menciptakan nilai tambah bagi perusahaan maupun pelanggan.
Selanjutnya kita masuk pada studi kasus mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap rantai pasok. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu peristiwa yang memberikan dampak besar terhadap aktivitas bisnis di seluruh dunia. Banyak perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman bahan baku akibat pembatasan aktivitas dan gangguan transformasi internasional. Selain itu, terjadi perubahan pola permintaan masyarakat. Produk-produk kesehatan mengalami peningkatan permintaan secara drastis, sedangkan beberapa sektor lain justru mengalami penurunan penjualan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan harus menyesuaikan proses produksi, persediaan, hingga strategi distribusinya. Di sisi lain, pandemi juga mempercepat transformasi digital. Banyak perusahaan mulai menerapkan sistem pemesanan online, pembayaran digital, layanan layanan antar, serta otomatisasi proses bisnis. Dengan demikian, pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga menjadi pendorong utama percepatan digital supply chain di berbagai sektor industri. Sekarang kita berada di slide ke-10, yaitu analisis kasus. Berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi perusahaan selama masa pandemi. Tantangan pertama adalah terganggunya proses distribusi akibat pembatasan mobilitas. Tantangan kedua adalah perubahan permintaan pelanggan yang sangat cepat sehingga perusahaan kesulitan menentukan jumlah produksi yang tepat. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan persediaan bahan baku akibat terganggunya aktivitas pemasok. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk segera beradaptasi dengan teknologi digital agar tetap dapat melayani pelanggan. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang telah menerapkan digital supply chain cenderung lebih siap menghadapi perusahaan dibandingkan perusahaan yang masih menggunakan sistem konvensional. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital bukan lagi menjadi pilihan, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi perusahaan agar mampu bertahan dan bersaing di era digital. Setelah membahas tantangan yang dihadapi perusahaan selama pandemi, sekarang kita melihat bagaimana salah satu perusahaan di Indonesia berhasil mengatasinya, yaitu Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan contoh perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saingnya. Strategi pertama yang dilakukan adalah menyediakan aplikasi pemesanan sendiri sehingga pelanggan dapat melakukan pre-order sebelum datang ke gerai. Hal ini mengurangi waktu antri dan memberikan
pengalaman yang lebih nyaman bagi pelanggan. Strategi kedua adalah fokus pada layanan online delivery. Selama pandemi, ketika mobilitas masyarakat dibatasi, layanan pesan antar menjadi salah satu faktor utama yang membantu perusahaan tetap mempertahankan penjualan. Selain itu, Kopi Kenangan juga menerapkan strategi pemasaran digital melalui media sosial dan platform digital. Perusahaan memanfaatkan berbagai kanal digital untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Dari sisi operasional, perusahaan juga menerapkan inventory management, yaitu pengelolaan persediaan yang lebih efektif agar stok bahan baku selalu tersedia sesuai kebutuhan. Mereka juga menggunakan konsep demand balancing, yaitu menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok. Kesimpulan, dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Pertama, manajemen rantai pasok digital merupakan perkembangan dari sistem rantai pasok konvensional yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi proses bisnis. Kedua, perubahan kebutuhan pelanggan menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan transformasi digital melalui penerapan teknologi seperti big data, Internet of Things, cloud computing, dan digital supply chain. Ketiga, seluruh proses dalam rantai pasok harus saling terintegrasi, mulai dari pemasok, produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pelanggan. Integrasi ini memungkinkan perusahaan bekerja lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Keempat, studi kasus Kopi Kenangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, strategi pemasaran digital, layanan pre-order, serta pengelolaan persediaan yang baik mampu meningkatkan daya saing perusahaan bahkan pada situasi yang penuh tantangan pada pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mengintegrasi seluruh proses rantai pasoknya akan lebih siap menghadapi perubahan pasar dan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Referensi yang saya tampilkan, materi yang saya sampaikan pada presentasi ini disusun berdasarkan beberapa sumber yang kredibel.
Referensi utama berasal dari materi Sistem Manajemen Rantai Pasok Digital di Masa Kenormalan Baru yang disampaikan oleh Togar M. Simatupang dalam webinar Asosiasi Sistem Manajemen. Selain itu, saya juga menggunakan artikel ilmiah mengenai digital supply chain oleh Buyo Koskan dan Gocer yang dipublikasikan dalam jurnal Computers in Industry. Saya juga merujuk pada hasil analisis dari Accenture, Boston Consulting Group, University of Cambridge Institute for Manufacturing, serta informasi mengenai studi kasus kopi kenangan. Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut, saya berharap materi yang saya sampaikan memiliki dasar teori yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi mengenai sistem manajemen rantai pasok digital di masa kenormalan baru ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik maupun saran yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, Bapak Narendra Mupano, SLMM, serta rekan-rekan sekalian. Selamat datang di student webinar series saya. Perkenalkan, saya Revalina Salsabila dengan NIM 2313054 dari kelas SIB 6B. Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi semester 6. Pada kesempatan berharga hari ini, saya akan membawakan sebuah topik yang sangat krusial bagi keberlangsungan bisnis modern saat ini, berjudul Digital Command Center Membangun Rantai Pasok Tangguh di Era VUCA. Di webinar ini, kita tidak hanya akan berdiskusi mengenai teori di atas kertas, tetapi kita akan membedah bagaimana arsitektur teknologi informasi bertindak sebagai penyelamat operasi bisnis di tengah badai ketidakpastian global. Mari kita kunci terlebih dahulu tujuan dari presentasi webinar kita hari ini. Ada 3 poin kompetensi utama yang ingin kita capai. Pertama, kita ingin menganalisis bagaimana infrastruktur digital mampu memitigasi risiko operasional. Kedua, pembahasan ini berakar secara ilmiah pada integrasi dua modul perkuliahan kita, yaitu keunggulan operasi digital pada pertemuan ke-7 dan ketahanan rantai pasok pada pertemuan ke-11. Dan terakhir, sebagai mahasiswa sistem informasi, kompetensi utama kita adalah mampu merancang dan menyinkronkan aliran data teknologi menjadi solusi taktis di dunia industri. Sekarang, mari kita lihat peta konsep besarnya pada slide ini. Mengapa kedua materi ini sangat cocok dipadukan? Di satu sisi, dunia bisnis luar sana sangat kejam karena penuh dengan disrupsi rantai pasok yang kita sebut dengan era VUCA. Di sisi lain, perusahaan memiliki operasional internal yang harus dijaga efisiensinya. Titik temu dari kedua modul ini adalah kesadaran bahwa teknologi digital di era industri 4.0 bertindak sebagai sistem saraf yang menghubungkan kebutuhan eksternal dan kapabilitas internal perusahaan. Ini adalah fondasi berpikir kita hari ini. Mari kita bedah materi pertama kita, yaitu keunggulan operasi digital. Konsep utamanya adalah
Pergeseran paradigma radikal dari cara tradisional menuju era industri 4.0. Dulu, operasional perusahaan itu buta karena visibilitasnya manual dan berkala, sehingga banyak blind spots. Pengambilan keputusan pun bersifat reaktif. Kebakaran dulu, baru dipadamkan. Data terisolasi di dalam silo-silo departemen seperti keuangan, gudang, dan pemasaran yang tidak saling bicara. Namun, dengan hadirnya digitalisasi, operasional berubah total menjadi prediktif menggunakan kecerdasan buatan, aliran data terintegrasi secara terpusat dalam platform ERP tunggal, dan menghasilkan presisi instan yang memotong birokrasi dokumen fisik. Bagaimana cara kerja teknologi ini di lapangan? Kita bisa mengadopsi analogi sistem saraf pada makhluk hidup. Arsitektur operasi digital dibagi menjadi 3 lapisan krusial. Pertama, ada pusat komando yang digerakkan oleh sistem ERP dan cloud. Ini adalah otak perusahaan yang menyimpan memori dan mengambil keputusan instan dari jutaan data. Kedua, ada saraf pendeteksi, yaitu teknologi Internet of Things atau IoT dan sensor-sensor yang ditempel pada truk logistik maupun mesin pabrik untuk tahu kondisi real di lapangan secara instan. Terakhir, ada otot penggerak berupa otomatisasi sistem yang langsung mengeksekusi instruksi kerja, memotong nilai birokrasi validasi manusia yang biasanya lambat. Secara matematis, tujuan dan fungsi dari keunggulan digital ini terangkum dalam persamaan strategis penciptaan nilai. Ketika Big Data, IoT, dan AI bertemu dengan mesin pemroses berupa ERP, maka manfaat nyata yang dirasakan perusahaan adalah agilitas tinggi di mana perusahaan responsif dalam hitungan jam, pemotongan holding cost karena tidak perlu menumpuk barang berlebih, dan kualitas produk yang superior karena semuanya traceable dari hulu ke hilir. Contoh sederhananya, bayangkan pemindaian barcode barang di gudang otomatis yang langsung mengupdate laporan stok dan finansial perusahaan dalam 1 detik tanpa kesalahan ketik manusia. Sekarang kita beralih ke materi kedua kita pada pertemuan ke-11, yaitu ketahanan rantai pasok atau supply chain resilience. Apa tantangan terbesar manajemen operasi saat ini? Jawabannya adalah era VUCA. Rantai pasok global dihantam oleh volatility atau fluktuasi permintaan yang mendadak. Uncertainty, seperti badai geopolitik yang memutus jalur logistik. Complexity, karena jaringan pemasok kita sudah multitier di berbagai negara, serta ambiguity, akibat regulasi hukum perdagangan internasional yang sering berubah. Di tengah badai ini, tugas utama manajemen risiko adalah mengamankan 3 aliran kritis tanpa henti. Aliran barang secara fisik, aliran informasi berupa data, dan aliran uang secara finansial agar bisnis tidak mati mendadak. Jika kita bedah secara ilmiah, ketidakpastian itu datang dari 3 sumber. Hulu di bagian pasokan, internal di proses produksi pabrik kita sendiri, dan hilir di bagian permintaan pasar. Risiko yang paling sering menghancurkan efisiensi perusahaan di bagian hilir disebut bullwhip effect atau efek cambuk. Fenomena ini terjadi akibat distorsi informasi. Bayangkan, konsumen di kasir retail hanya mengalami perubahan permintaan real sebesar 5%. Namun, karena retail, distributor, hingga pabrik tidak saling transparan dan melakukan peramalan sendiri-sendiri secara terisolasi, kepanikan data ini bergulir ke hulu hingga membuat pabrik memproduksi barang 40% lebih banyak dari kebutuhan nyata. Akibatnya, terjadi penumpukan barang usang di gudang hulu yang mematikan modal kerja perusahaan. Selanjutnya, strategi mitigasi dan teori CPFR. Bagaimana cara memitigasinya? Teori rantai pasok mengajarkan taktik tradisional seperti diversified sourcing atau memecah pemasok agar tidak ketergantungan pada satu vendor. Namun, solusi paling ampuh untuk mematikan bullwhip effect adalah dengan menjalankan metode CPFR atau Collaborative Planning, Forecasting, dan Replenishment. CPFR meruntuhkan tembok pembatas melalui 3 langkah konkret. Yang pertama, retail dan pabrik membuat perencanaan bersama. Kedua, mereka saling berbagi data, di mana data kasir atau pos dibagikan secara real-time ke hulu. Dan ketiga, proses pengisian ulang barang dilakukan otomatis di mana pabrik berproduksi
persis mengikuti denyut nadi konsumsi pasar yang real. Kemudian, tantangan implementasi teknologi. Tentu saja, sebagai akademisi, kita harus berpikir kritis dan objektif. Transformasi operasional menuju sistem digital tidak luput dari tantangan. Tantangan utamanya adalah ancaman cyber security, tingginya investasi kapital di awal, serta adanya skills gap atau kegagalan adaptasi SDM internal terhadap sistem baru. Namun, tantangan ini dapat dimitigasi dengan cerdas. Perusahaan dapat menerapkan enkripsi data tingkat tinggi, melakukan implementasi secara bertahap atau phase rollout pada modul yang menghasilkan ROI tertinggi dulu, serta melakukan transfer keahlian dari vendor secara intensif kepada karyawan kita. Sekarang, mari kita masuk ke slide yang paling krusial di webinar ini, yaitu integrasi materi. Bagaimana kita menghubungkan pertemuan 7 dan pertemuan 11 menjadi satu alur berpikir yang logis dan utuh? Mari kita gunakan nalar kritis kita. Di materi rantai pasok, kita diajarkan bahwa obat yang paling mujarab untuk membunuh bullwhip effect adalah berbagi data penjualan secara real-time melalui metode CPFR. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah toko retail di pelosok daerah bisa membagikan data penjualannya setiap detik ke pabrik hulu jika mereka masih mencatat stok menggunakan kertas? Bagaimana mungkin pabrik bisa langsung menyesuaikan jadwal produksinya jika sistem internalnya masih terisolasi dalam silo departemen? Disinilah sistem informasi masuk sebagai jawaban. Strategi CPFR di materi 11 hanya akan menjadi selembar kertas teori kosmetik tanpa adanya infrastruktur operasi digital dari materi pertemuan 7. Sistem ERP terintegrasi, jaringan cloud, dan sensor IoT bertindak sebagai fondasi teknologi nyata yang memungkinkan data penjualan mengalir tanpa hambatan. Kesimpulannya, keunggulan operasi digital adalah enabler utama yang menghidupkan ketahanan rantai pasok. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan untuk memenangkan persaingan di era VUCA. Untuk membuktikan integritas teori yang kita bahas, mari kita bedah satu studi kasus nyata berskala global, yaitu Zara. Perubahan fast fashion terbesar di bawah naungan Inditex. Industri fashion adalah contoh hidup dari era volatility yang mengerikan, di mana tren pakaian berubah setiap minggu. Perusahaan fashion tradisional biasanya butuh waktu 6 bulan dari mendesain baju sampai barang dipajang di toko. Akibatnya, mereka sering salah tebak selera pasar dan terjebak dalam hantaman bullwhip effect, gudang penuh dengan baju yang tidak laku. Sedangkan baju yang sedang viral justru kehabisan stok. Bagaimana Zara menghancurkan masalah ini? Mereka mengaplikasikan kedua konsep materi kita secara sempurna. Zara membangun Digital Command Center di Spanyol. Setiap manajer toko Zara di seluruh dunia dibekali PDA digital khusus. Ketika ada konsumen mengeluh tentang kerah baju atau warna kain, manajer langsung menginput data tersebut ke sistem cloud ERP pusat. Dalam penjualan kasir atau pos mengalir setiap hari secara real-time ke hulu. Ini adalah aplikasi nyata dari strategi CPFR berbasis keunggulan teknologi digital. Hasilnya luar biasa. Desainer Zara langsung membuat rancangan baru berdasarkan data aktual hari itu, dan pabrik otomatisasi mereka langsung memotong kain sesuai kuantitas permintaan pasar. Menggunakan sistem tarik atau pull model, Zara berhasil memangkas total lead time operasional mereka dari 6 bulan menjadi hanya 2 hingga 3 minggu saja. Mereka memiliki tingkat dead stock atau barang tidak laku terendah di dunia. Kasus Zara membuktikan secara empiris bahwa integrasi antara operasi digital dan ketahanan rantai pasok melahirkan keunggulan kompetitif yang mutlak. Baiklah, demikian pemaparan studi kasus yang menutup sesi penyampaian materi kita. Sekarang saya membuka sesi tanya-jawab atau Q&A. Bagi rekan-rekan yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai arsitektur teknologi informasi ataupun manajemen risiko operasional ini, saya persilakan. Saya ingin bertanya, Silakan. di era VUCA, perubahan terjadi sangat acak dan cepat.
Jika sensor load dan big data di Digital Command Center memberikan data prediktif yang keliru akibat anomali pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya, misalnya krisis global mendadak, bagaimana sistem mengkalibrasi ulang dirinya agar keputusan otomatis yang diambil oleh ERP tidak justru memperparah bullwhip efek di tingkat hulu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, pertama kita harus memahami bahwa Digital Command Center dan teknologi industri 4.0 yang kita bahas di pertemuan 7 seperti AI, IoT, dan Big Data bukanlah sistem otonom yang berjalan 100% tanpa kendali manusia, melainkan sebuah decision support system atau sistem pendukung keputusan. Ketika terjadi krisis global mendadak atau anomali pasar yang belum pernah ada historinya, algoritma prediktif memang berpotensi membaca lonjakan atau penurunan data secara keliru. Jika data keliru ini langsung dieksekusi secara otomatis oleh sistem ERP untuk melakukan pemesanan massal, hal itu justru akan menjadi pemicu utama bullwhip effect yang masih di tingkat hulu. Oleh karena itu, strategi kalibrasi sistem yang paling efektif menggunakan 3 pendekatan, yaitu pertama, penerapan human in the loop. Sistem arsitektur SI harus dikonfigurasi dengan batasan toleransi. Jika sensor IoT mendeteksi fluktuasi data ekstrim yang melewati ambang batas normal, ERP secara otomatis akan membekukan fungsi auto-replenishment atau pengisian ulang otomatis, dan mengalihkan status sistem ke mode pemberitahuan dan validasi manual. Disinilah intuisi, pengalaman, dan penilaian strategis dari seorang manajer operasi bertindak sebagai circuit breaker untuk menolak atau merevisi rekomendasi sistem. Yang kedua, kalibrasi parameter fleksibel pada ERP. Manajer operasi akan melakukan intervensi manual untuk mengubah parameter safety stock dan lead time di dalam sistem ERP agar sesuai dengan realitas krisis di lapangan, bukan berdasarkan prediksi masa lalu. Kemudian pendekatan ketiga yaitu validasi silang melalui interaksi CPFR. Sebelum data anomali tersebut menyebar ke hulu, manajemen akan menggunakan platform kolaboratif CPFR untuk melakukan komunikasi langsung dua arah dengan pemasok utama guna memastikan apakah lonjakan tersebut real atau sekadar kepanikan pasar sementara. Kesimpulannya, teknologi memberikan visibilitas dan kecepatan data secara real-time, namun koordinasi strategis dan ketajaman intuisi manusialah yang menjadi benteng terakhir ketahanan rantai pasok dalam meredam badai VUCA. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Ya, silahkan. seringkali tantangan terbesar transformasi digital itu bukan teknologi, melainkan resistensi perubahan dari SDM yang terbiasa menggunakan cara manual atau silo data. Menurut analisis Anda, bagaimana strategi manajemen perubahan yang paling efektif agar implementasi Digital Command Center ini benar-benar diadopsi oleh seluruh tim di rantai pasok? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, untuk mengatasi resistensi perubahan dari cara manual atau silo data menuju sistem digital command center yang terintegrasi, kita memerlukan strategi change management atau manajemen perubahan yang komprehensif yang berfokus pada 3 pilar utama. Pilar pertama yaitu transparansi nilai dan eliminasi ketakutan. Resistensi biasanya lahir dari rasa takut digantikan oleh teknologi. Strategi pertama adalah membangun komunikasi dua arah yang transparan, bahwa implementasi Digital Command Center ini diposisikan sebagai enabler atau alat bantu, bukan pengganti manusia. Kita harus menunjukkan kepada tim operasional bahwa dengan adanya sistem ini, pekerjaan manual yang repetitif dan melelahkan seperti input data Excel berulang kali di tiap departemen akan dihilangkan, sehingga mereka bisa naik level menjadi analisis strategis yang memiliki waktu kerja lebih efisien. Pilar kedua, yaitu mitigasi kesenjangan keterampilan atau skills gap mitigation. Kita tidak bisa menuntut adopsi instan tanpa pelatihan yang manusiawi. Perusahaan harus memfasilitasi program pelatihan yang intensif dan bertahap, atau phase training. Pelatihan ini tidak boleh hanya berfokus pada bagaimana cara mengeklik tombol di sistem, tetapi harus menjelaskan mengapa disiplin input data mereka sangat berpengaruh pada keselamatan operasional rekan mereka di departemen lain.
Ini penting untuk mengikis ego sektoral dan meruntuhkan mentalitas silo. Dan pilar ketiga yaitu membangun budaya berbasis data atau data-driven culture lewat insentif. Manajemen puncak harus menyelaraskan key performance indicators karyawan dengan integrasi sistem. Selama karyawan masih dinilai berdasarkan performa departemennya sendiri secara terisolasi, silo data akan tetap ada. KPI harus diubah menjadi KPI berbasis performa rantai pasok secara keseluruhan yang datanya ditarik langsung dari sistem ERP. Ketika transparansi data dihargai dan dijadikan dasar penilaian prestasi atau bonus, karyawan akan dengan sendirinya meninggalkan cara lama yang manual. Kesimpulannya, mengintegrasikan teknologi itu mudah, tetapi mengintegrasikan hati dan pikiran SDM adalah kunci keberhasilannya. Transformasi digital tidak akan pernah sukses tanpa diikuti oleh transformasi budaya kerja. Baik, kalau begitu, sebagai penutup dari webinar hari ini, mari kita rangkum materi yang kita bahas hari ini. Pertama, era VUCA mewajibkan adanya ketahanan operasi. Kedua, musuh utama kita adalah bullwhip effect akibat asimetri informasi. Ketiga, teknologi digital di era industri 4.0 hadir sebagai jawaban sistem saraf operasi. Keempat, kolaborasi rantai pasok seperti CPFR wajib berdiri di atas infrastruktur teknologi informasi yang mapan. Dan kelima, kesuksesan empiris Zara memvalidasi keunggulan strategi ini. Pesan akhir dari saya, di lanskap industri modern saat ini, persaingan bisnis bukan lagi tentang produk siapa yang paling hebat, melainkan tentang rantai pasok digital siapa yang paling tangguh, lincah, dan transparan. Saya, Revalina Salsabila, pamit undur diri. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar saat ini yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat krusial bagi keberlangsungan organisasi di era modern, yaitu sinergi operasional modern, membangun keunggulan kompetitif melalui ketahanan rantai pasok, efisiensi produksi, dan akurasi persediaan. Dalam melangkap bisnis yang bergerak begitu cepat, keberhasilan sebuah organisasi tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar skala bisnisnya saja, melainkan seberapa sinergis elemen-elemen operasional di dalamnya bekerja. Secara garis besar, terdapat 3 pilar utama operasional. Yang pertama ada rantai pasok tangguh, yaitu bagaimana jaringan operasional kita mampu mengantisipasi, beradaptasi, dan segera pulih dari aneka disrupsi global yang tidak terduga. Yang kedua ada manajemen produksi, yaitu sebuah area yang berfokus penuh pada proses pengubahan input bahan baku menjadi produk berkualitas tinggi dengan jadwal eksekusi yang presisi. Yang terakhir ada manajemen persediaan, strategi pengendalian arus stok di dalam gudang demi tercapainya titik tengah atau titik keseimbangan antara bahaya kekurangan stok dan kelebihan stok. Nah, sepanjang sesi ini kita akan membedah bagaimana sih ketiga pilar ini berkolaborasi membentuk benteng operasional yang kokoh. Oke, selanjutnya kita harus mengenal dulu apa sih itu supply chain resilience. Nah, banyak orang yang salah mengira bahwa ketahanan berarti sistem kita menjadi kaku dan kebal terhadap masalah. Padahal ketahanan sejati adalah tentang kemampuan elastis organisasi. Ketahanan rantai pasok bukan sekedar bertahan, melainkan kemampuan sistem untuk memantul kembali, menjadi lebih kuat sesaat setelah dihantam oleh masalah yang berat. Di tengah tingginya tantangan geopolitik saat ini dan fluktuasi pasar global, memiliki rantai pasok yang tangguh adalah salah satu jaminan bagi kontinuitas bisnis kita. Mengapa hal ini menjadi begitu darurat untuk dibahas? Mari kita lihat data realita disrupsi global. Nah, statistik menunjukkan bahwa 75% perusahaan telah mengalami disrupsi. Artinya 3/4 bisnis di seluruh dunia terkena dampak langsung dari gangguan suplai dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
Angka yang sangat besar ini membuktikan sebuah fakta pahit mengenai biaya tersembunyi dari ketidaksiapan. Selama bertahun-tahun, banyak korporasi mengejar efisiensi biaya yang super ketat, atau yang kita kenal dengan istilah ultra lean. Nah, mereka memotong anggaran persediaan dan logistik demi menekan biaya seminimal mungkin. Namun, tanpa memikirkan faktor keamanan pasokan, sistem ultra lean ini terbukti berakhir fatal saat disrupsi datang. Oleh karena itu, di masa sekarang, resilience atau ketahanan kini ditempatkan sebagai indikator kinerja utama atau KPI strategis baru yang kastanya setara dengan efisiensi biaya. Sekarang, mari kita bedah pilar operasional berikutnya. Dimulai dari manajemen produksi yang bertindak sebagai pilar eksekusi nilai. Divisi produksi memegang tanggung jawab penuh atas transformasi real dari input seperti material, sumber daya manusia, dan energi menjadi output berupa barang yang bernilai tinggi dan siap diserap oleh pasar. Di dalam manajemen produksi, ada dua aspek krusial yang harus dieksekusi tanpa celah. Yang pertama ada perencanaan kapasitas, yaitu di mana tim harus memastikan bahwa lini produksi bergerak sesuai dengan demand atau permintaan nyata di pasar, tidak kurang dan tidak lebih. Yang kedua ada quality control, yaitu penerapan pengawasan ketat demi memastikan target zero defect atau nol cacat pada setiap produk jadi yang keluar dari jalur perakitan. Namun, kehebatan lini produksi ini akan lumpuh ketika tanpa dukungan manajemen persediaan yang akurat. Manajemen persediaan selalu berdiri di antara dua risiko besar. Yang pertama adalah risiko stock out. Risiko stock out atau kekurangan persediaan, kekosongan persediaan bahan baku yang berujung langsung pada berhentinya lini produksi secara total. Jadi mesin-mesin mahal itu jadi nganggur, kita kehilangan kepercayaan konsumen, dan yang paling parah, perusahaan harus membayar denda akibat keterlambatan pengiriman produk. Yang kedua, ada beban overstock atau kelebihan persediaan. Kalau menimbun terlalu banyak barang di dalam gudang, sama saja dengan membekukan modal kerja perusahaan secara sia-sia. Hal ini juga otomatis meningkatkan biaya penyimpanan gudang, memperbesar risiko barang menjadi usang, serta mempercepat kerusakan material karena terlalu lama disimpan. Selanjutnya ada kolaborasi dan integrasi. Kunci dari efisiensi modern adalah kolaborasi dan integrasi. Kita wajib menghubungkan mata rantai pasok, aktivitas produksi, dan pengelolaan gudang dalam satu ritme yang harmonis, demi menghindari kegagalan operasional secara sistemik. Mari kita telaah dampak ketidakselarasan melalui risiko skenario masalah berikut. Yang pertama, ada skenario stok bahan baku kritis. Jika komunikasi antar divisi terputus dan stok bahan baku kritis kosong, imbas pada produksinya adalah lini pabrik akan berhenti total dari sisi persediaan. Biaya pemesanan darurat akan membengkak demi mendatangkan material secara cepat. Lalu solusinya apa? Yaitu dengan melakukan otomatisasi batas reorder point menggunakan sistem yang terintegrasi. Yang kedua, ada sistem overproduction atau kelebihan produksi. Ketika divisi produksi berjalan sendiri tanpa melihat data gudang, target produksinya mungkin tercapai, tapi mesin-mesin akan kelelahan. Imbasnya pada persediaan gudang menjadi overload, dan risiko penyusutan nilai barang menjadi sangat tinggi. Solusinya adalah sinkronisasi real-time supply dan demand. Yang ketiga ada disrupsi supplier utama. Saat pemasok tunggal kita mengalami masalah, penjadwalan produk baru di pabrik akan terhambat besar. Dari sisi gudang, stok pengaman akan mengalami kekosongan total. Solusi sinerginya adalah menerapkan kebijakan multisourcing atau diversifikasi mitra. Bagaimana langkah konkret kita untuk keluar dari jebakan operasional tradisional tersebut? Ada 4 strategi membangun ketahanan yang direkomendasikan. Yang pertama ada diversifikasi pemasok atau multisourcing. Kita harus memecah ketergantungan pada satu pemasok tunggal. Tujuannya agar terhindar dari kelumpuhan total jika salah satu wilayah atau negara pemasok kita terkena musibah atau bencana. Yang kedua ada persediaan pengaman atau buffer inventory.
Perusahaan harus mampu menentukan porsi inventaris cadangan secara dinamis, khususnya untuk bahan-bahan baku yang masuk dalam kategori kritis atau sulit dicari di pasaran. Ya, jadi yang ketiga ada nearshoring dan lokalisasi. Kita perlu mendekatkan koordinasi produksi dan pemasok secara geografis. Ini adalah langkah strategis untuk menekankan lead time atau waktu tunggu logistik antar benua yang rawan gangguan. Yang terakhir ada fleksibilitas jalur manufaktur. Melatih kesiapan operasional, baik dari segi mesin maupun pekerja, agar memiliki kemampuan untuk berganti setup type produk lain secara kilat apabila terjadi perubahan arah pasar. Nah, tentu saja keempat strategi hebat ini tidak akan bisa berjalan optimal tanpa peran teknologi sebagai enabler. Ada dua pilar teknologi utama yang wajib diadopsi. Yang pertama, ada visibilitas IoT real-time, yaitu memanfaatkan logistics IoT tracking untuk melacak perjalanan komponen material secara presisi sejak keluar dari gudang pemasok di hulu hingga tiba di dermaga bongkar gudang pabrik kita. Yang kedua, ada automated warehouse atau gudang otomatis. Implementasi robot pemilah gudang cerdas dan penggunaan AI yang secara otomatis memprediksi kapan waktu yang paling pas bagi sistem untuk melakukan pemesanan ulang atau reorder. Nah, di sini ada studi kasus tentang Apple. Jadi, agar kita bisa melihat bagaimana teori-teori operasional ini bekerja di dunia nyata, kita bedah dulu nih studi kasus dari perusahaan teknologi internet di dunia, yaitu Apple. Nah, beberapa waktu lalu, Apple ini menghadapi salah satu krisis operasional terbesar di dalam sejarah mereka. Ketergantungan mereka yang sangat tinggi pada satu wilayah manufaktur raksasa, yaitu kompleks pabrik Foxconn di Cina, menjadi bumerang ketika wilayahnya tersebut dihantam lockdown ketat dan krisis ketenaga kerjaan. Akibatnya, pada puncak musim belanja dunia atau Black Friday tahun 2022, Apple mengalami kelangkaan parah produk, yaitu iPhone 14 Pro, di mana 1 dari 3 toko retail mereka di Amerika dan Eropa mengalami kekosongan stok atau stock out. Gangguan ini menyebabkan kerugian penjualan darurat yang ditaksir mencapai 1,5 miliar dolar hanya dalam satu pekan. Namun, Apple segera mengeksekusi strategi integrasi dan ketahanan mereka untuk memulihkan bisnis mereka secara kilat melalui langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama ada eksekusi sinergi multisourcing dan lokalisasi. Jadi Apple ini dengan cepat mengubah peta rantai pasok global mereka dengan menjalankan strategi China Plus One. Jadi mereka itu memecah ketergantungan tunggal dengan mendiversifikasi jalur produksi dan merelokasi perakitan penting ke negara baru seperti India dan Vietnam. Di India, Apple bekerja sama dengan pemasok lokal untuk mempercepat ekspor dan menekan lead time pengiriman. Lalu yang kedua, Apple juga memanfaatkan teknologi terpadu seperti AI dan Big Data. Apple memanfaatkan kecerdasan buatan AI dan analisis data besar untuk mengoptimalkan peramalan permintaan pasar serta manajemen persediaan di gudang. Data penjualan di kasir dianalisis secara real-time untuk langsung menyesuaikan jadwal kapasitas produksi di pabrik-pabrik barunya. Yang terakhir, Apple juga meningkatkan persediaan pengaman atau buffer inventory-nya. Jadi Apple ini menyadari bahwa sistem produksinya itu terlalu kaku yang dapat berisiko sangat tinggi. Apple mengambil kebijakan berani dengan menaikkan cadangan inventaris komponen-komponen microchip yang sangat kritis agar operasional mereka tidak berhenti mendadak apabila terjadi fluktuasi pasokan di masa depan. Melalui transformasi ketahanan ini, Apple sukses keluar dari krisis, menjaga kontinuitas produksi, dan meluncurkan seri produk berikutnya dengan pengiriman yang jauh lebih stabil. Nah, jadi pada studi kasus Apple ini sebenarnya sudah memberikan bukti yang nyata bagi kita semua bahwa di era modern ini ketahanan rantai pasok, diversifikasi pemasok, dan akurasi persediaan berbasis teknologi adalah kunci mutlak untuk memenangkan persaingan bisnis global. Nah, sebagai bukti nyata pentingnya integrasi ini,
Mari kita amati bersama tren data pada indeks kecepatan pemulihan rantai pasok atau Resilience Speed Index. Di sini, grafik perkembangan menunjukkan lompatan performa yang sangat signifikan dari setiap tahap implementasi. Pada tahap pra-integrasi, indeks kecepatan pemulihan organisasi berada di titik terendah, yaitu di bawah 50% atau sekitar 35%. Masuk ke tahap uji, angka ini naik perlahan ke posisi 50%. Akselerasi tajam mulai terlihat saat perusahaan melakukan digitalisasi gudang, di mana indeks ketahanan melonjak hingga menyentuh angka 75%. Grafik terus naik ketika perusahaan menerapkan sinergi multi-source ke angka sekitar 85%. Hingga akhirnya pada tahap optimal terpadu, indeks kecepatan pemulihan organisasi mampu mendekati kesempurnaan di angka 100%. Ini membuktikan bahwa integrasi digital adalah kunci utama ketangguhan. Nah, teman-teman sekalian, sebagai penutup, mari kita camkan bersama sebuah paradigma baru operasional yang juga menjadi rekomendasi utama dari Forum Manajemen Operasional Global. Di era ketidakpastian tinggi ini, fleksibilitas operasional jauh mengalahkan efisiensi biaya yang kaku. Kemampuan beradaptasi adalah keunggulan kompetitif masa kini. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Sekarang lanjut untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Jika teman-teman ada yang mau tanyakan, silahkan. Saya ingin bertanya, Baik, silahkan. perkenalkan nama saya Anito Nuprawara dari SIB 6B dengan NIM 2333040. Saya ingin bertanya, bagaimana teknologi logistik IoT, tracking, dan AI di dalam gudang otomatis Ultimate Warehouse dapat menyelesaikan konflik tradisional antara divisi produksi dan divisi persediaan. Oke, saya langsung jawab ya. Siap, Mas. Jadi, konflik tradisional itu biasanya terjadi karena divisi produksi itu ingin terus membuat barang. Jadi, mereka itu overproduction. Sedangkan divisi persediaan itu takut gudangnya overload. Jadi kelebihan gitu gudangnya. Nah, dengan IoT dan AI, kedua divisi ini dapat melihat data yang sama secara real time. AI akan memprediksi batas reorder point secara otomatis dan menyinkronkan jumlah produksi dengan permintaan nyata di pasar, sehingga ketidakselarasan bisa dihindari. Mana, apakah sudah jelas? Sudah, Mas. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain ingin bertanya? Saya izin bertanya, Mas. Oke, boleh, silahkan. Jika sebuah perusahaan mengalami skenario masalah di mana supplier utama mereka tiba-tiba bangkrut atau terkena musibah, imbas apa saja yang akan langsung dirasakan oleh lini produksi dan gudang persediaan? Oke, itu aja. Ya, itu aja. Oke, akan saya langsung jawab ya. Nah, jadi kalau merujuk pada matriks dampak ketidakselarasan, divisi produksi itu akan mengalami hambatan penjadwalan produk baru dan lini pabrik terancam berhenti. Sementara divisi persediaan akan menghadapi kekosongan total pada stok pengaman atau safety stock mereka. Jadi solusinya di sini adalah segera mengaktifkan hubungan dengan pemasok cadangan atau multi sourcing. Gimana? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Mas. Oke, baik. Kalau udah nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin begitu saja materi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.